Let me introduce myself. My name is Valerina Lia Pertiwi. You can call me Vale. I am majoring in management with NPM 254111049. Kali ini aku akan membahas 3 konsep dasar yang sangat penting dalam teori pasar, yaitu permintaan, penawaran, dan juga elastisitas. 3 konsep ini merupakan fondasi utama untuk memahami bagaimana harga terbentuk, bagaimana keputusan pembeli dan penjual dibuat, serta bagaimana interaksi mereka menciptakan keseimbangan di pasar. Pertama, aku akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga tertentu dalam suatu periode waktu. Namun, tidak cukup hanya ingin membeli, harus juga mampu membeli. Jika seseorang ingin membeli mobil tapi tidak memiliki cukup uang, maka secara ekonomi keinginannya belum bisa disebut sebagai permintaan. Namun, hukum permintaan, ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Contohnya, jika harga es krim naik dari 10.000 menjadi 15.000, sebagian orang mungkin akan mengurangi pembelian es krim atau bahkan beralih ke jajan lain seperti minuman dingin. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik karena lebih banyak orang tertarik untuk membeli. Hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta ini dapat digambarkan melalui kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi permintaan selain harga? Menurut Mankiw, beberapa di antaranya adalah yang pertama, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, biasanya semakin besar kemampuan membeli barang. Namun, untuk barang seperti mie instan, justru permintaan bisa menurun ketika pendapatan naik. Yang kedua, harga barang lain, yaitu barang pengganti dan pelengkap. Misalnya, ketika harga teh naik, kemungkinan kopi bisa meningkat karena orang beralih dari teh ke kopi. Tapi jika harga gula naik, permintaan kopi bisa menurun karena gula adalah pelengkapnya. Yang ketiga, selera atau preferensi konsumen. Misalnya, tren gaya hidup sehat bisa membantu permintaan jus buah meningkat. Yang keempat, ekspektasi masa depan. Jika masyarakat memprediksi harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka akan membeli lebih banyak sekarang. Ketika faktor-faktor ini berubah, kurva permintaan bergeser. Artinya, perubahan bukan hanya karena harga, tetapi karena perubahan kondisi lain yang memengaruhi keputusan konsumen. Sekarang, mari kita beralih dari sisi lain dari pasar, yaitu penawaran. Jadi, permintaan berbicara tentang perilaku pembeli, maka penawaran berbicara tentang perilaku penjual atau produsen. Jadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen kepada berbagai tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Menurut hukum penawaran, ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat karena produsen memiliki insentif lebih besar untuk menjual. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran akan menurun karena keuntungan yang diperoleh lebih sedikit. Contoh sederhananya, ketika harga cabai naik di pasar, para petani akan berusaha menanam lebih banyak cabai akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, jika harga turun drastis, mereka mungkin akan beralih menanam tanaman lain. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran meliputi yang pertama, harga barang itu sendiri.
Yang kedua, harga faktor produksi seperti upah, sewa kerja, biaya bahan baku, dan sewa lahan. Yang ketiga, teknologi produksi. Semakin baik teknologi, maka semakin efisiensi produk dan penawaran bisa meningkat. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti pajak subsidi atau regulasi tertentu. Yang terakhir, ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan sebagian barang untuk dijual nanti. Setelah kita memahami permintaan dan penawaran, sekarang saatnya kita melihat bagaimana keduanya saling bertemu. Ketika kurva permintaan dan kurva penawaran digabungkan, akan terbentuk satu titik pertemuan yang kita sebut sebagai titik keseimbangan pasar. Di titik ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pada titik tersebut disebut harga keseimbangan dan jumlahnya disebut jumlah keseimbangan. Contohnya, jika pada harga 10.000 per buah, pembeli ingin membeli 100 buah apel dan penjual bersedia menjual 100 buah apel, maka harga tersebut adalah harga keseimbangan. Namun, dalam dunia nyata, harga tidak selalu berada di titik keseimbangan. Ada kalanya harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika harga terlalu rendah, banyak konsumen ingin membeli, tetapi produsen tidak mau menjual sebanyak itu. Ini disebut kekurangan. Jika harga terlalu tinggi, produsen akan menjual lebih banyak dari yang ingin dibeli konsumen. Ini disebut surplus. Dalam mekanisme pasar yang bebas, harga akan menyesuaikan secara alami. Sekarang kita akan masuk di bagian terakhir, yaitu elastisitas. Elastisitas mengukur seberapa besar respon permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lain. Misalnya, ketika harga naik 10%, apakah jumlah yang diminta akan turun sedikit atau turun drastis? Jawabannya dari pertanyaan ini tergantung pada elastisitas harga permintaan. Jika permintaan sangat peka terhadap perubahan harga, maka disebut elastis. Sebaliknya, jika permintaan tidak banyak berubah, meskipun harga berubah, disebut inelastis. Contohnya, barang kebutuhan pokok seperti beras dan juga garam cenderung inelastis karena orang tetap membeli meskipun harga naik. Sedangkan barang mewah seperti tas bermerek atau tiket konser bisa elastis karena konsumen mudah menunda atau membatalkan pembelian saat harga naik. Elastisitas juga bisa diterapkan pada penawaran. Jika produsen mudah menambah produksi saat harga naik, penawarannya disebut elastis. Jika butuh waktu lama untuk menambah produksi, maka penawaran menjadi inelastis. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa permintaan menunjukkan perilaku konsumen, bagaimana mereka memutuskan membeli berdasarkan harga dan faktor lainnya. Penawaran menggambarkan perilaku produsen, bagaimana mereka merespon harga dan biaya produksi. Elastisitas menjelaskan seberapa sensitif keduanya terhadap perubahan harga. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan membentuk dasar dari mekanisme pasar. Selalu berinteraksi antara pembeli dan penjual, terbentuknya harga yang adil, efisien, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenar. Dengan memahami permintaan, penawaran, dan elastisitas, kita tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga melihat bagaimana konsep ini terjadi di sekitar kita, mulai dari harga makanan, transportasi, hingga barang-barang sehari-hari. Thank you for watching.